anak-anak, coba posisinya di tempatnya masing-masing. Bukan videonya, jangan dimatikan. Oke, jangan ribut ya, dimatikan dulu mikrofonnya tuh, jangan diribut dulu. Ayo. Selamat siang anak-anak. Nah, coba dihidupkan dulu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Tadi pagi udah makan belum? Oke, bagus. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini siapa yang nggak hadir? Bapak lihat banyak dan antara kalian nggak hadir nih. Kemana mereka ini? Ya, Afifa kayaknya nggak hadir. Kemudian Jipa juga nggak hadir. Dari buka yang tidak ada nih. Mana mereka ini? Ya, Bapak nggak absen satu ya, Bapak sebutkan saja ya. Yang tidak hadir aja ya. Jadi ada 3 orang kayaknya di ruangan yang Bapak sediakan ini tidak hadir kayaknya ya. Baik, jadi untuk kegiatan hari ini sebelum kita mengawalinya, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bapak minta tolong sama si Sila, hidupkan speaker doa, tolongkan berdiri dulu, berdiri. Coba berdoanya berdiri dulu. Coba pimpin doanya dulu. Ya, silakan Pila. Oke, ada mana? Doa. Pimpin doanya Pila. Mari teman-teman kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi Bapak minta kalian siapkan alat tulis, pulpen, pensil, penggaris. Ya, siapkan dulu. Kita dalam kondisi siap belajar ya, bukan lagi mencari-cari. Baik, Bapak mau dengar dulu biar semangat untuk belajarnya. Ayo. Speakernya dihidupkan. Ayo Pila, pimpin. Oke, jadi tadi ada nasionalis. Jadi kita itu harus benar-benar merasa nasional. Jadi kita itu negara NKRI jaga ya, berbeda suku bangsa, tapi kita harus saling menjaga dan saling mengasihi dan menyemangati satu sama lain ya. Nah, jadi kira kalian dalam kehidupan sehari harus menanamkan sifat, rasa, dan cinta kepada tanah air kalian ya. Nah, baik. Sekarang telah diberikan KPD yang telah Bapak sediakan di grup kalian kemarin.
Ya, Bapak harap LKPD itu udah kalian baca ya. Udah dibaca enggak LKPD yang Bapak kasih itu? Sudah dibaca belum LKPD-nya? Nah, dari LKPD itu Bapak akan menyampaikan tujuan. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Jadi tujuannya yang pertama diharapkan ya setelah anak-anak nanti melihat tayangan video yang Bapak tampilkan, anak-anak bisa menemukan cara membulatkan, mengukur kesatuan terdekat, yaitu kesatuan panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mempraktekkan, anak-anak bisa menggunakan alat ukur satuan panjang. Ya. Nah, yang ketiga, setelah anak melakukan kegiatan praktek, mengamati video, anak-anak bisa menyesuaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan satuan panjang pembulatan. Paham ya? Baik. Nah, untuk Bapak selanjutnya, saat Bapak memutarkan video nanti, tolong diperhatikan. Ya. Nah, Bapak akan putarkan nanti videonya. Ya, akan Bapak putarkan ini. Tolong kalian perhatikan ya benar-benar video ini. Jangan sampai kalian melamun, tapi perhatikan. Ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, sebelum itu kita harus review dulu bagaimana cara mengukur panjang menggunakan penggaris. Apa kalian masih ingat? Oke, coba ya. Di sini ada penggaris dan juga ada penghapus. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita harus letakkan dulu salah satu ujung di angka 0. Lalu kita lihat hasilnya di ujung yang lain. Jadi, hasil dari pengukuran penghapus ini adalah 4 cm. Sudah ingatkah kalian? Oke, sekarang kita punya sendok. Kita pastikan dia ada di angka 0 di salah satu ujung. Kalau kita lihat di ujung yang lain. Nah, kira-kira berapa ya panjangnya sendok ini? Ya, tidak tepat di angka 12, tidak juga tepat di angka 13. Apa ya kira-kira? Nah, inilah yang mau kita pelajari anak-anak. Kadang, pengukuran panjang itu tidak tepat menunjuk pada bilangan tertentu. Nah, maka kita perlu melakukan yang namanya pembulatan. Pembulatan adalah mencari bilangan lain yang memiliki nilai terdekat dengan hasil yang sebenarnya. Yuk, seperti apa sih pembulatan? Kita langsung ke contohnya. Nah, ini adalah sendok yang tadi ya. Pastikan salah satu ujungnya di 0, ujung yang lain ada ditandai dengan panah merah. Panah merah itu hasil pengukuran yang sebenarnya. Nah, hasil pengukuran yang sebenarnya ini ada di antara angka 12 dan di antara angka 13. Nah, karena panahnya ini lebih dekat ke arah 12, jadi ukuran sendok kira-kira atau pembulatan sendoknya adalah 12 cm. Lalu ada contoh kedua, gunting ya. Pastikan dia sudah di angka 0, lalu ujung yang lain dilihat. Nah, di situ ya ada panah merah di antara angka 10 dan di antara angka 11. Nah, sekarang panahnya lebih dekat ke arah mana anak-anak? Iya, panahnya lebih dekat ke angka 11. Jadi ukuran sendok kira-kira adalah 11 cm. Contoh selanjutnya adalah pensil. Pastikan salah satu ujungnya sudah di 0, lalu lihat hasilnya. Nah, di situ ya ada tanda panah merahnya. Ada di antara angka 9 dan 10.
Tapi di sini coba kita lihat jarak ke angka 9 dan jarak ke angka 10 sama besar. Jadi kira-kira dibulatkan kemana ya hasil pengukurannya? Oke, supaya kita lebih mudah, kita memiliki aturan pembulatan. Ada 3 aturan. Yang pertama dulu ya. Nah, angka di belakang koma yang lebih kecil dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih kecil. Nah, coba perhatikan contoh ini adalah sendok yang tadi ya. Pastikan dia 0, lalu di situ hasil pengukurannya. Di antara 12 dan 13. Nah, di antara 12 dan 13 ini kita tahu ada 10 garis kecil-kecil. Nah, garis yang kelima itu menandakan 5 mm atau 0,5 cm ditandai dengan garis yang warna biru. Nah, coba perhatikan antara panah merah dan panah biru. Panah merah ini ada di sebelum yang biru. Maka dia ini menunjukkan bahwa hasilnya lebih kecil atau kurang dari 5. Nah, kalau panahnya itu di daerah yang kurang dari 5 atau lebih dekat ke arah 12, maka pembulatannya dilakukan ke angka yang lebih kecil, yaitu 12. Nah, sekarang adalah aturan pembulatan yang kedua. Angka di belakang koma lebih besar dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Yuk, kita lihat contohnya. Yang perhatikan, contohnya adalah gunting. Pastikan kalau satu ujungnya 0. Lalu, panah merah ini adalah hasil pengukurannya ya. Ada di antara angka 10 dan di antara angka 11. Kita buat garis biru untuk penanda angka 5-nya. Nah, lalu lihat, perhatikan garis biru dan garis merah. Garis merah ada di sebelah kanan atau di daerah yang lebih besar daripada 5. Maka karena panahnya di daerah yang lebih dari 5 atau lebih dekat ke arah 11, jadi ukuran sendoknya dibulatkan menjadi 11 cm. Lalu ada aturan pembulatan yang ketiga. Nah, jika angka di belakang koma sama dengan 5, maka harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Oke, contoh yang tadi belum terselesaikan adalah pensil. Pastikan di 0, lalu ya hasilnya ada tepat di angka yang 5. Ada tepat di garis biru. Di antara putus-putus kuning, antara putus-putus kuning 9 dan 10. Nah, aturan tadi, jika tepat angka 5, maka dibulatkan ke yang lebih besar, yaitu di antara 9 dan 10 yang lebih besar adalah 10. Jadi, kira-kira panjang pensilnya ini adalah 10 cm. Nah, ada contoh. Sebuah pensil panjangnya 8,7 cm. Berapa panjang pensil jika dibulatkan ke satuan terdekat? Nah, kalau kalian diberi soal cerita seperti ini, coba bayangkan ada penggaris, lalu ada pensilnya, terus pengukuran dilakukan, dan di situ hasilnya ya 8,7 cm di antara angka 8 dan 9. Kemudian ada batas 5-nya di warna biru. Nah, panah merahnya lebih dekat ke arah berapa ya? Ada di daerah yang lebih dari 5 atau kurang dari 5. Lebih dari, maka dibulatkan ke angka 9. Thank you anak-anak, semoga kalian mengerti dan sampai berjumpa lagi. Oke. Nah, tadi sudah kalian mengamati video yang telah Bapak tampilkan. Nah, sekarang amatilah benda-benda di sekitarmu. Kemudian ukur panjang benda tersebut. Nah, sekarang kalian mencoba menemukan pembulatan itu bagaimana caranya tadi, sesuai dengan video yang ditayangkan. Paham enggak?
Nah, coba dihidupkan suaranya kalau memang mau menjawab. Hidupkan mikrofon. Ya, hidupkan suaranya. Paham nggak? Nah, sekarang kalian mencoba mengukur pensil, mengukur meja, mengukur Sayang saya, Pak. Berapa? 51. suaranya. 50 cm. Pak, 51 cm. Coba perhatikan semuanya. 5 Suaranya tolong dimatikan semuanya biar nggak ribut. 51 cm. Ya. Sekarang Bapak tanya dengan coba suara dimatikan dulu. Suara. Iya. Amin. Suaranya dimatikan. Oke. Iya, Pak. Coba. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya dulu. Yang lain diam, gak usah ngomong. Bapak akan tanya di antara kalian yang sudah tadi jawab dan mengerjakan di LKPD masing-masing. Aneh. Manda, mana Manda? Oke, Manda, berapa panjang pensil yang kamu ukur tadi? Karena saya pindah pensilnya Cak. Saya pensilnya nih. 17 pas Pak. 17. Oke, baik kita tulis ya 17 cm. Ada komanya enggak? Tunggu dulu. Ada Pak. Langsung. Ada Pak. Jadi berapa komanya? Tah. Oke, jadi dibulatkan saja menjadi berapa? Berapa nilainya dengan video tadi? Berapa? Iya. Apa suaranya? Mana Amanda nih? Tah. Manda? Oke. Jadi sekarang Bapak tanya dengan Irma Pasa. Mana Irma Pasa? Irma Pasa. Bapak ingin bertanya yang soal keduanya. Berapa panjang sisi meja yang telah kamu ukur? 50,1 cm. Dibulatkan jadi berapa? Tak. 5. Hanya dimatikan. Arif, apa namanya Arif? Pak. Arif. Apa? Kedengaran.
Kedengaran suaranya? Arif, Apa, Pak? berapa panjang penghapus yang telah kamu ukur tadi? Hapus. Kok dimatikan? Berapa panjang penghapus tadi? 3,1 sentimeter. Bulatkan menjadi Dibulatkan kah? ya, dibulatkan menjadi berapa angka terdekat saja? 3,1 kan kurang dari 5. Jadi dibulatkan jadi berapa? Menjadi 3 cm. Betul, Pak. Nah, oke. Dulu. Nah, jadi dari hasil yang telah Bapak tanyakan kepada beberapa kawan tadi mewakili. Jadi kalian sudah bisa menemukan dan menentukan, membulatkan hasil dari pengukuran yang kalian kerjakan pada saat mengerjakan LKPD. Nah, dari hasil tersebut, yang pertama tadi kita mengukur adalah panjang pensil. Ya, rata-ratanya ada yang bilang 17,2, ada yang bilang 17,1. Maka kita bulatkan yang terdekat, karena 2 itu kurang dari 5, maka kita bulatkan menjadi berapa? Menjadi 17. Ya. Nah, itu contoh pembulatan ke satuan terdekat. Kemudian panjang sisi meja. Kata si temannya tadi 50. Sama kita 50 pas, Din. Pas, katanya. Saya bilang 51. Nah, kita bulatkan menjadi 50. Itulah pembulatan yang dilakukan pada pengukuran panjang sisi meja. Paham enggak? Paham. Baik. Yang selanjutnya yang dijawab oleh Arif tadi. Katanya Arif bilang 3 cm. Ya. 3 cm, 1. Nah, kita bulatkan menjadi berapa? Menjadi 3 cm. Nah, itu hasil pembulatan dari yang kalian lakukan, ya. Jadi, Bapak kira dari penyampaian dari teman-teman tadi sudah mencoba dan menemukan cara mengukur dan menemukan membulatkan. Jadi, kita bisa lanjutkan dengan mendengarkan sedikit ini ya. Suara dari nyanyian. Bapak mau dengar suara kalian itu, suara nyanyinya harus kuat. Ya. Nah, ini akan coba di LKPD masing-masing sudah ada. Bisa enggak nyanyi lagu ini? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Coba Bisa, Pak. hidupkan dulu suara kalau mau nyanyi. Ya, kita belum Bapak kan lebih jelas. Kita santai dulu, nyanyi dulu, ayo. Biar nggak terlalu tegang. Ya. Jadi bukan semua LKPD-nya. Nah, ketika kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3.
Artinya kayak mana sih? Nah, dengarkan ini penjelasannya sedikit. Matikan mic-nya. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami pun mau bernyanyi sambil belajar tentang tangga satuan. Sebelum kita mulai, kalian jangan lupa untuk subscribe dan satuan panjang. Ini dulu ya. Iya, atau hektometer. Yang ketiga adalah dam atau dekameter. Yang keempat adalah m atau meter. Yang kelima adalah dm, desimeter. Yang keenam adalah cm atau sentimeter. Yang ketujuh adalah mm atau milimeter. Jika naik dibagi 10, jika turun dikali 10. Kemudian satuan dulu. Nah adik-adik, ayo kita bernyanyi tangga satuan dengan irama naik-naik ke puncak gunung. Yuk nyanyi bersama Kak Nita ya. Bersama-sama. Oke, jadi itu udah Bapak videonya tadi. Nah, jadi udah dari pengamatan tadi ada yang pertama yang Bapak jelaskan itu adalah kilometer. Apa tadi kilometer? Maaf, km atau kilometer. Kemudian apa lagi? Hektometer. Dekameter, kemudian meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, apabila dalam menyelesaikan masalah soal dia naik tangga maka dibagi 10. Dan apabila dia turun satu tangga maka dikali 10. Nah, itu penyelesaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya ada alat ukurnya. Untuk mengukur satuan panjang, anak-anak bisa menggunakan apa saja. Nah, bisa lihat di layar monitor masing-masing. Coba Bapak tanya Arif. Mana Arif? Arif. Ya. Ya, coba sebutkan alat ukur yang kamu lihat apa saja.
meteran, meteran close, penggaris, mikrometer, jangka sorong. Oke, bagus. Bapak tanya dengan Nadim. Mana Nadim? Ya, Ya, Nadim. Pak. Kira-kira kalau garis tadi gunanya untuk apa ya? Mengukur, Pak. Ukur apa? Mengukur pensil. Pensil dan lain-lain. Oke, bagus. Kemudian kalau Bapak bertanya dengan Pasha. Mana Pasha? Pasha. Pak. Meteran kelor itu gunanya untuk apa ya? Enggak tahu. Saya bisa menjelaskan gunanya untuk meteran ini ya? Ada yang tahu enggak? Ayo, siapa yang bisa? Untuk mengukur buat rumah. Untuk rumah. Oke, bagus. Jadi dari 5 alat ukur ini kegunaannya semuanya untuk mengukur. Jadi mengukur satuan panjang. Jadi kalau yang kecil sekali menggunakan mikro karena tidak mampu diukur pakai penggaris. Ya, jangka sorong itu biar pas ukurannya. Kalau penggaris bisa untuk menggaris, bisa juga untuk mengukur. Kalau meter kelor ini biasanya menggunakan untuk tukang mengukur dalam ruangan. Nah, kalau meteran yang seperti tali ini biasanya tukang jahit yang menggunakan ya. Nah, dalam satuan panjang itu perhatikan di sini. Ya, di satuan panjang itu ada tadi pembulatan ke bawah, ada pembulatan ke atas, ada pembulatan terbaik. Nah, tentu kalian sudah melihat video tadi, sudah menemukan apa sih namanya pembulatan. Tentunya satuan pembulatan itu adalah kita membulatkan yang terdekat dari angka yang ada. Nah, tentunya pembulatan ke bawah, misalnya ya. Satuan menyelesaikan masalah dalam hidup hari. Nanti akan Bapak jelaskan. Pembulatan ke atas, pembulatan terbaik. Nah, penjelasannya seperti apa sih? Nah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sini ada seorang bertanya kepada si Arif, misalnya ya, Arif kata mereka, kira-kira jarak dari Badul ke Bantai itu berapa kilo ya katanya. Arif menjawab, kira-kira 3 kilo Pak. 3 kilo misalkan. Coba Bapak tanya dengan Desta. Mana Desta? Suaranya Desta. Desta. Halo. Halo, Pak. Nah, Bapak ingin bertanya, seandainya Bapak bertanya, kira-kira jarak dari Bantai ke Sumraya itu berapa kilo ya? Kira-kira. Kira-kira 4 meter, Pak. Ya, jadi kira-kira 4 kilo. Jadi, itu adalah kira-kira itu salah satu contohnya kita memperbulatkan. Jadi kira-kira 4 kilometer, Pak. Jadi seperti itu. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan tadi sudah Bapak jelaskan pembulatan ke atas, nah pembulatan ke bawah, pembulatan terbaik. Nah, biasanya pembulatan ke atas ini digunakan mendekati kalau itu angkanya mendekati angka satuan yang terdekat ke atasnya, maka dibulatkan ke atas. Pembulatan ke bawah itu menghilangkan angka koma di belakangnya menjadi genap. Misalnya tadi ada contohnya di video, udah kalian tonton tadi. Nah, kemudian
pembulatan terbaik sih, bagaimana sih pembulatan terbaik? Nah, contohnya jika bilangan itu misalnya 5,3, maka dibulatkan ke bawah karena kurang dari 5. 5,3 itu kurang dari 3-nya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 5. Jika misalnya 5,6, maka dibulatkan ke atas berubah menjadi 6 karena angka 6 berubah karena lebih tinggi dari 5. Seperti itu ya pembulatannya. Nah, tentunya contohnya seperti ini. Ya, contohnya. Ya, Bapak akan kasih contohnya seperti ini. Tentukan hasil pembulatan bilangan dari 3,4 cm ke puluhan terdekat. Nah, ke atas, ke bawah, dan yang terbaik. Nah, yang pertama contohnya 32,8 dibulatkan menjadi berapa? Nah, dibulatkan menjadi berapa, Arif? Menjadi berapa ini? 33. Iya, jadi karena angka 8 lebih tinggi dari 5, maka dibulatkan menjadi 33. Kemudian pembulatan ke bawah. Nah, pembulatan ke bawah ini adalah misalnya ukurannya tadi 32,4. Coba Bapak mau dengar suaranya William. Dibulatkan menjadi berapa, William, ke bawah? 32. Nah, menjadi 32. Karena angka 4-nya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 32. Seperti itu. Nah, pembulatan terbaik. Nah, contohnya di sini adalah berapa pembulatan terbaik? Kita lihat. Karena ini Bapak masih pakai angka itu 32,4 dibulatkan menjadi berapa? Nah, pembulatannya Bapak minta suara Amanda Manopo. Mana Amanda tadi? Amanda? Iya. Amanda? Mana suaranya kok hilang, suara kamu, Amanda? Nangaul. Dah, Amanda, berapa tadi hasilnya? 34 dibulatkan ke terbaik. Jadi berapa? Oke, jadi dibulatkan menjadi 30. Bentar ya. 32 seperti itu ya. Nah, ini juga ada contohnya lagi. Kalau pembulatan satuan terdekat itu misalnya angkanya angka 4,6 dibulatkan menjadi berapa? Menjadi angka 5. 3,4 karena 3,4 kurang 4 itu kurang dari 5 dibulatkan menjadi 3. Nah, pembulatan ke puluhan terdekat contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. 47 itu dibulatkan menjadi berapa? 47 dibulatkan menjadi 50. Kok bisa? Nah, karena angka 7 di belakang 4 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 50. Selanjutnya 3,33 dibulatkan menjadi berapa? Kepulauan terdekat. Nah, dibulatkan karena angka 3 itu kurang dari 5. Dibulatkan menjadi angka 30. Ya. Nah, pembulatan ke ratusan terdekat. Contohnya seperti apa? Contohnya, nah perhatikan. 346. Nah, yang kita lihat adalah angka 300 di belakangnya 4.
bukan kita lihat 6-nya ya. Kita lihat angka di belakang angka ratusannya. Angka 4. Karena angka 4 itu kurang dari 5, maka kita bulatkan menjadi 346-nya hilangkan. Selanjutnya contohnya adalah 867. Nah, kita bulatkan. Bro. Oke, jadi kita bulatkan ke dibulatkan menjadi 86, kita bulatkan menjadi 867, kita bulatkan ke atas menjadi 900. Kenapa? Karena angka 6 itu lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi angka 900. Nah, itu contoh pembulatan. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang mengukur meja, pensil, penghapus, itu sudah kita bahas tadi ya. Nah, dari penjelasan yang Bapak sampaikan, ada yang mungkin kalian bertanya? Ada yang ingin bertanya? Dari penjelasan Bapak tadi ada yang bertanya? Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, perhatikan di LK-nya masing-masing. Ya, di belakangnya itu ada. Nah, coba sekarang kalian kerjakan dulu soal yang telah Bapak sediakan di LK itu. Bapak kasih waktu untuk kalian mengerjakannya. Ya, kan ada di belakangnya itu ada lembaran terakhir sebelum monitoring nilai di halaman yang telah Bapak kirim, tapi Bapak cetak juga untuk kalian. Ya, yang ini ya. Yang ininya. Halaman ini. Ya, itu adalah latihan soalnya, yang latihan soal tulisannya. Oke, silakan kalian coba dulu mengerjakannya. Pak, sekarang Ya, dikerjakan sekarang. Tapi Bapak tidak bisa nunggu lama ya. Bapak kasih waktunya hanya sini, Pak. 2 menit lagi nih. Ya, 2 menit aja. Kalian mencoba menjawab salah satu aja yang telah tersedia itu. Menjawab salah satu aja. Dari beberapa soal itu kalian bebas memilihnya. Pilih aja salah satu menjawabnya. Yang kalian bisa dan kalian mampu. Bapak kasih hanya 2 menit waktunya. Oke? Sudah? Pak, gimana isinya? Oke. Kalau sudah, menjawab satu soal aja. Oke. Gimana? Ya langsung di LKPD-nya itu. Oh. Emang coba Sharon tadi. Oke. Dah? Oke, karena waktu kita tidak panjang lebar, karena Bapak dibatasi waktu, nah, tolong disegerakan untuk menyelesaikan. Ya. Oke, udah menjawab salah satunya aja. Sudah? Oke, kalau sudah itu nanti akan dikirim ke WA grup
kita masing-masing nanti ya. Hasil kerjanya difoto, dikirim ke WA Group. Nah, sekarang anak-anak, Bapak harapkan dengan hasil kita tadi sudah menonton video. Nah, anak-anak bisa belajar dengan giat lagi di rumah. Dari ilmu yang anak-anak dapatkan hari ini, anak-anak bisa menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya tentang pengukuran satuan panjang ini. Nah, anak-anak juga setelah kegiatan belajar ini adalah proses di mana kalian harus menemukan ilmu itu dengan berbagai cara, baik itu dari video, dari buku, maupun dari kehidupan sehari-hari. Nah, itulah cara kita menemukan ilmu. Bapak, dibulatkan, Pak. Ya, kalau sudah ditutup aja LKPD-nya, nanti akan dikirim di foto. Kalau sudah ditutup, Pak, dibulatkan, Pak. ya. Kalau sudah ditutup, nanti dikirim di foto. Paham? Oke. Jadi tadi Bapak sudah memotivasi kalian. Jadi hasilnya dari kalian bekerja hari ini tolong diingat dan dipelajari sampai kalian itu jadi nenek-nenek nanti. Ya? Paham? Oke, jadi Bapak tidak mau memanjangkan waktu karena kita terpacu dalam waktu. Nah, sekarang Bapak minta tolong sama si anu nih. Arif. Arif, mana Arif? Ya, Pak. Dari hasil pembelajaran ini ada enggak yang kamu tidak paham? Ada. Tidak ada, bagus. Kira-kira apa yang kamu senang dari belajar hari ini? Apa, Pak? Apa yang kamu senang pembelajaran hari ini? Ya. Kalau Bapak tanya dengan Irma Pasha, apa yang kalian senang hari ini, Irma Pasha? Nggak tahu. Baik. Bapak tanya dengan Pila. Mana Pila? Nggak tahu. Pila, apa yang kamu senang pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang. Senang. Di bagian mana yang kamu senang? Nonton video kah? Menyanyi tadi kah? Atau mencoba mengukur tadi kah? Di mana bagian yang kamu senang? Menyanyi. Menyanyi. Oke, jadi nanti tingkatkan lagi belajarnya di rumah masing-masing ya. Jadi untuk hari ini Bapak minta tolong Pila. Untuk menutup, Bapak minta tolong Pila pimpin lagi kawan-kawannya untuk berdoa. Silakan Pila. Pimpin kawannya berdoa. Enggak, kalau diisi apa? Ya, udah selesai, tutup dulu. Oke, sekarang pimpin kawan-kawannya berdoa dulu. Silakan Pila. Marilah teman-teman sebelum kita belajar, sebelum kita Ya, silakan Pila. Marilah teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke.
Jadi hari ini Bapak kira cukup pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita pulang, tadi Bapak udah minta kalian untuk berdoa supaya sampai pada tujuan yang kita masing-masing. Selamat siang anak-anak. Oke, Bapak tutup dulu pembelajaran hari ini ya. Terima kasih sudah belajar hari ini. Sama-sama. Dadah. Terima kasih sama semua. Terima kasih Pak Heri. Selamat sudah melaksanakan selesai tutorial untuk yang 3 ya. Ya. Salam sukses. Izin live ya Pak. Ya Bu.